persekutuan sekolah minggu GKJ Semarang Barat. Yuk langsung aja untuk memulai sekolah minggu pada hari ini kita mau naikkan pujian hari ini berasa bahagia. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir, supaya kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini sukacita nggak? Kita coba tanya ya sama kakak-kakak yang ada di sini, kira-kira Mas Obe, Mas Wahyu, Mbak Naomi, semua sukacita nggak? Sukacita dong, hari ini dari pagi saya tuh bangun dengan keadaan yang baik, seger banget badannya. Lalu seharian ini saya bisa olahraga, beraktivitas dengan semangat dan juga semangat. Itu sukacita saya hari ini. Makan juga nggak? Iya dong. Wah, berarti sukacitanya berlimpah-limpah ya hari ini ya. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama bersukacita hari ini dengan menggelar
Pujikan lagu adalah sukacitanya. Ya, semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Ya, adik-adik, kita mau masuk ke firman Tuhan untuk mempersiapkan hati pikiran kita. Kita pujikan ya Tuhan, ya pujian. Ya Tuhan, biarkan Halo Mbak Putri, halo Mbak Naomi, terima kasih ya. Halo anak-anak juga. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Bagus. Mari kita akan berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tangannya dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan membantu kami agar kami dapat memahami firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Evi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya diberikan hikmat untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari kitab Yeremia. Ayo, kitab Yeremia ada di Perjanjian Lama. Betul. Kita buka ya kitab Yeremia sesudah kitab Yesaya. Sudah? Ditunggu Bu Evi. Yeremia. Mama-mama, papa-papa boleh membantu adik-adik yang kecil. Kakak-kakak juga boleh membantu. Kakak-kakak sudah bisa sendiri ya. Yeremia pasal yang ke-29. Sudah ketemu angka 29 yang besar? Sudah? Sekarang ayat yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-12 sudah. Kita baca bersama-sama ya.
Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sudah ingat? Coba kita baca sekali lagi biar ingat. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Begitulah firman Tuhan. Kita letakkan Alkitabnya, dibuka aja dulu, karena nanti kita akan membaca lagi pada akhir firman Tuhan. Cerita hari ini adalah tentang Tuhan yang mengampuni umatnya, yaitu bangsa Israel. Apakah kalian ingat anak-anak saat bangsa Israel ada di Mesir? Saat itu mereka menjadi budak. Nah, hidup sebagai budak itu nggak enak anak-anak, karena mereka harus hidup bekerja keras setiap hari dan bayaran mereka sangat sedikit. Tidak cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan ada juga yang mereka yang tidak dibayar, jadi bekerja keras setiap hari hanya dikasih makan, minum, dan tempat tidur saja. Nggak enak ya, karena kita nggak bisa pergi kemana-mana, hanya hidup seadanya saja. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan ingin agar umat Tuhan hidup dengan bebas dan bahagia di negeri yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu di Kanaan. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah mengikuti tuntunan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, melewati padang gurun. Masalahnya adalah bangsa Israel ini anak-anak seringkali tidak nurut kepada Tuhan. Mereka sering melakukan segala sesuatu menurut keinginan mereka sendiri, menurut cara mereka sendiri, tidak nurut sama Tuhan. Ayo, siapa yang suka nggak nurut sama orang tuanya? Nah, hati-hati loh ya, nanti seperti bangsa Israel yang nggak nurut itu. Jadi ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan ke Kanaan itu, anak-anak, Tuhan memberitahu kepada mereka apa yang Tuhan harapkan dari umatnya, yaitu 1. Bagaimana seharusnya sikap mereka satu terhadap yang lain. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana hidup menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Nah, bersama dengan Tuhan, anak-anak mengikuti pimpinan Tuhan, bangsa Israel tidak perlu khawatir lagi. Karena apapun yang mereka perlukan, Tuhan akan memberikan. Dan juga Tuhan melindungi mereka sepanjang waktu. Bagus sekali, bukan anak-anak, apa yang dilakukan Tuhan ini? Nah, untuk itu Musa naik ke atas gunung Sinai untuk berbicara dengan Tuhan mengenai pengaturan ini. Di gunung Sinai inilah Tuhan memberikan 10 perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yang disebut apa? 10 perintah Tuhan. Siapa yang ingat? Kakak-kakak yang besar pasti ingat ya. Adik-adik yang kecil tidak perlu takut atau cemas. Kalian juga bisa membacanya dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ya. Kalian bisa belajar tentang 10 perintah Tuhan ini. Dan tadi anak-anak ketika Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, percakapannya ini ternyata asik sekali ya. Berlangsung sangat lama anak-anak, berlangsung selama 40 hari. Wah, itu tidak hanya lama, tapi lama sekali. Karena begitu lama bangsa Israel menjadi tidak sabar. Lalu mereka mulai nakal ya. Mereka meminta Harun, yaitu kakak Musa, untuk membuatkan mereka sebuah patung untuk disembah. Apa yang dilakukan bangsa Israel ini tidak baik anak-anak ya. Kan ingat ya, perintah Tuhan yang pertama, 10 perintah yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, coba kakak-kakak yang ingat apa bunyinya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah bangsa Israel hanya boleh menyembah Tuhan saja, bukan yang lain.
lain, apalagi menyembah patung yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa bernafas, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa memberikan apapun kepada kita. Dan anak-anak Harun dan bangsa Israel baru saja diberikan perintah ini. Tentu saja mereka mengingatnya, tapi ternyata Harun ini lebih memilih untuk menyenangkan orang banyak daripada keinginannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dilakukan Harun, anak-anak? Dia menyuruh bangsa Israel untuk mengumpulkan anting-anting emas yang dipakai oleh istri-istri bangsa Israel dan juga anak-anak mereka. Dikumpulkan tuh jadi satu. Lalu setelah dikumpulkan oleh Harun, dilebur dengan api. Lalu dibentuk menjadi sebuah patung yang menyerupai anak sapi atau anak lembu. Dan setelah anak lembu emas tadi sudah jadi, ditaruh di tengah. Ya. Lalu mereka berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang sudah menuntun engkau keluar dari Mesir." Sikap bangsa Israel ini keterlaluan ya anak-anak ya. Seandainya kita yang menjadi Tuhan waktu itu, marah sekali ya. Apa yang dilakukan bangsa Israel ini juga diketahui oleh Tuhan, anak-anak. Tuhan juga marah. Lalu Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa apa yang dilakukan mereka ini sangat tidak baik, ya, karena apa yang dilakukan mereka ini adalah melanggar perintah Tuhan, ya. Tuhan saat ini sangat marah karena mereka tidak mentaati Tuhan dan Tuhan bermaksud akan menghukum mereka. Musa sangat sedih mendengar hal ini. Lalu Musa berlutut kepada Tuhan. Musa memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolong ampuni bangsa Israel. Tolong diingat Tuhan waktu Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir. Tuhan menuntun mereka dari Mesir, menyelamatkan mereka. Dan Tuhan sudah berjanji loh akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar." Musa mengingatkan Tuhan, anak-anak, agar Tuhan mengingat lagi akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada umat Israel. Dan bahwa Tuhan sendiri yang sudah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Sayang sekali bukan? Apabila saat ini kemudian Tuhan menghukum mereka semua, membinasakan mereka semua, apakah Tuhan akan terus-menerus marah, anak-anak? Tidak, ya, karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan sangat mengasihi kita, dan karena Musa memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Ya, karena Tuhan mendengarkannya, berarti Tuhan mengampuni enggak? Pasti mengampuni, karena Tuhan sangat baik. Kasih Tuhan begitu besar kepada bangsa Israel dan kepada kita semua. Dan Tuhan mau mengampuni kesalahan kita. Nah, anak-anak, apakah anak-anak juga pernah dinakali oleh teman-teman kalian? Pasti ya, semuanya pernah ya. Ada saja tuh di luar sana anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka sirik, anak-anak yang pemarah, anak-anak yang suka berkelahi, bertengkar. Pasti ada saja. Pada saat kalian dijahati, pada saat kalian dinakali, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian membalas? Jangan ya. Kalau kalian membalas, misalnya teman kalian menjambak, kalian juga ikut jambak. Kalau teman kalian menjotos, kalian juga menjotos. Apabila teman kalian menendang, kalian juga menendang. Wah, pasti akan terjadi perkelahian yang seru ya. Kalau begitu, setiap kali bertemu berkelahi, setiap kali bertemu berkelahi. Lama-lama kalian akan saling membenci dan tidak akan berteman lagi. Tidak ada lagi pertemanan. Cobalah sekarang ya untuk tidak membalas. Ya, daripada membalasnya, coba apa yang dilakukan Musa tadi? Ya, Musa berdoa memohon pengampunan
kepada Tuhan. Kalian juga bisa berdoa kepada Tuhan agar teman-temanmu yang nakal ini Tuhan sadarkan supaya mereka tidak nakal lagi, agar mereka mau berteman lagi dengan kalian. Percayalah anak-anak, ketika kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengarkan kalian. Ingat ayat hafalan kalian tadi, Yeremia 29 ayat 12. Masih dibuka Alkitabnya? Ya, kita baca lagi ya, sekali lagi. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Sekarang kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang nakal tadi ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Kami ingin meniru Musa Tuhan untuk berdoa bagi teman-teman kami yang sudah berbuat jahat kepada kami, yang sudah nakal kepada kami. Tolong ampuni mereka Tuhan dan ubahlah mereka menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik, kita akan menutup sekolah minggu ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Mbak Naomi. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, Maha Penolong, terima kasih Tuhan untuk memberikan-Mu sepanjang persekutuan online kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami terima, firman-firman yang telah disampaikan boleh tertanam di hati kami dan kami boleh tumbuhkan dan boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, adik-adik sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi pada sekolah minggu berikutnya. Dan kita akan menutup sekolah minggu hari ini dengan